Shalom adik-adik, pada kali ini saya akan membahas tentang teori relativitas. Teori relativitas merupakan salah satu teori pemicu munculnya fisika modern pada awal abad 20. Dalam fisika modern, cara kita menjelaskan fenomena alam berbeda dengan fisika klasik. Khususnya ketika kita menjelaskan fenomena yang melibatkan partikel subatomik serta partikel yang bergerak dengan laju mendekati laju cahaya. Dalam menjelaskan peristiwa yang melibatkan gerak mendekati laju cahaya, hukum mekanika Newton ternyata gagal. Jadi, oleh karena itu kita perlu untuk membangun suatu metode baru untuk menjelaskan fenomena tersebut. Dan itu yang telah dilakukan oleh Einstein dengan teori relativitas khusus. Jadi pada kali ini kita akan mempelajari secara singkat ide-ide yang terkandung dalam teori relativitas khusus yang telah diperkenalkan Einstein pada tahun 1905. Sebelum kita masuk ke persoalan relativitas, mari kita pelajari kembali salah satu transformasi yang terkenal dalam mekanika klasik, yaitu transformasi Galileo. Transformasi ini membangun hubungan antara dua kerangka acuan yang bergerak relatif satu terhadap lainnya. Jika kita membayangkan sebuah kereta api bergerak dalam arah sumbu X dengan kecepatannya U. Dalam kereta ada seorang penumpang yang bergerak juga terhadap sumbu X dengan kecepatan V terhadap kereta. Dan di tepi jalan terdapat seorang pengamat yang melihat gerakan kereta api maupun penumpang dalam kereta api tersebut. Maka kecepatan penumpang yang sedang berjalan dalam kereta diukur dari tanah menurut pengamat yang di tanah hanyalah penjumlahan kedua kecepatan di atas, yakni W sama dengan U tambah V, dengan W adalah kecepatan penumpang terhadap tanah. Atau jika penumpang itu bergerak dengan arah berlawanan dengan arah kereta, maka kecepatan terhadap tanah adalah W sama dengan U minus V. Apa yang terjadi jika andaikan penumpang yang berjalan, kita ganti dengan berkas cahaya yang ditembakkan oleh penumpang itu dalam kereta tersebut. Jika berkas cahaya yang ditembakkan yang bergerak searah dengan gerakan kereta, maka yang diamati oleh pengamat di tanah memiliki kecepatan W1 sama dengan U tambah C, dengan W1 adalah kecepatan penumpang terhadap tanah. Dan jika berkas cahaya yang ditembakkan bergerak berlawanan arah dengan gerak kereta, maka yang diamati oleh pengamat di tanah memiliki kecepatan W2 sama dengan U minus C, dengan W2 adalah kecepatan penumpang terhadap tanah. Dari hasil di atas terlihat bahwa W1 tidak sama dengan W2. Namun bentuk penjumlahan seperti ini bertentangan dengan eksperimen yang dilakukan oleh Michelson dan Morley. Mereka menyimpulkan bahwa kecepatan cahaya sama ke segala arah, tidak bergantung di mana sumber cahaya berada dan sedang bergerak ke arah mana. Berdasarkan penjelasan di atas, maka transformasi Galileo tidak dapat lagi diterapkan untuk menjelaskan perempatan cahaya. Penjumlahan kecepatan yang selama ini kita gunakan dalam mekanika klasik tidak bisa dipakai lebih lanjut untuk menjumlahkan kecepatan cahaya atau kecepatan yang mendekati kecepatan cahaya. Maka Einstein mengusulkan dua postulat utamanya, yakni kecepatan cahaya adalah sama untuk setiap kerangka acuan, dan yang kedua, semua hukum fisika berlaku sama untuk semua kerangka acuan. Kita akan lanjut lagi di part selanjutnya. Sekian, Tuhan Yesus memberkati.